Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Kabus Salim dengan NP 502721058 dari Departemen Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai Autodesk Inventor secara basic atau pemula. Pada dasarnya Autodesk Inventor ini adalah aplikasi desain 3D yang dipakai di komputer, dan biasanya aplikasi ini tuh dibuat untuk mendesain mesin atau mendesain robot dan lain sebagainya, dan nanti desainnya itu akan dibuat secara real menggunakan 3D printer. Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, saya akan menjelaskan tentang cara mendownload atau menginstal dari Autodesk Inventor ini. Jadi caranya untuk menginstal itu kalian harus mengunjungi link berikut, dan nantinya kalian akan diarahkan untuk login. Pada saat login atau sign up, kalian harus mendaftar menggunakan email instansi agar mendapatkan educational plan atau educational access, dan nantinya kalian akan ditanyai mengenai data diri, tanggal lulus dan tanggal masuk, serta bukti bahwa kalian berasal dari instansi tersebut. Setelah itu, jika kalian sukses mengunggah file-file atau berkas tersebut, kalian bisa langsung mendownload Autodesk Inventor yang kira-kira ukurannya sekitar 8 GB. Oke, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, jadi ini halaman utamanya Autodesk Inventor. Untuk kegunaannya sendiri, aplikasinya itu memiliki 4 file project ya. Di sini ada file part, di sini ada assembly, di sini ada drawing, di sini ada presentation. Nah, yang kita mau buat hari ini itu adalah part ya. Berarti pertama kali kita harus open dulu new part ini, kita pencet. Nah, terus ini adalah halaman untuk file part. Sebelum kita memulai untuk mengedit, kita ganti dulu settingannya untuk ukurannya ya. Kita ke tools, kita ke dokumen setting, lalu kita cari units, lalu lengthnya diganti jadi milimeter, kita apply. Terus untuk selanjutnya kita menuju ke sketch ya. Jadi ini kita harus membuat desain 2D dulu, dan nanti setelah itu desain 2D nya akan kita buat 3D. Oke, jadi kita ke start 2D sketch, kita pencet ini. Nah, di sini ada 3 plan ya, jadi kayak XY plan, ada YZ plan, ada XZ plan. Sebenarnya itu sama aja, cuman kita akan pilih yang XZ plan aja. Oke, jadi ini sketch untuk 2D-nya. Di sini ada beberapa tools buat bikin shape ya. Jadi saya akan memberikan suatu case di mana kita harus membuat sebuah drawing menjadi file part. Jadi di sini saya sudah punya file drawing ya. File drawingnya dan lengkap dengan ukurannya, dan ya pasti sesuai lah sama nanti apa yang dihasilkan. Dan mungkin ada yang miss apa ya, ada beberapa bagian yang nggak diketahui panjangnya atau ini, jadi nanti kita menyesuaikan sendiri aja. Jadi pertama-tama kita analisis gambarnya dulu, dia berbentuk seperti apa, entah itu mau persegi panjang atau trapesium. Dan kalau dilihat-lihat ini gambarnya rectangle ya, berarti kita nanti pakai rectangle untuk membuat base nya, lalu sisanya nanti kita menyesuaikan ya. Jadi di sini ada sebuah persegi panjang untuk base nya, persegi panjang dengan panjang 90 dan 48. Kita menuju ke Autodesk nya, dan di sini kita pakai yang rectangle. Nah, jadi sebenarnya ada banyak banget macam jenis rectangle di sini. Ada 2 point, ada 3 point, ada 2 point center. Untuk memudahkan kita untuk mendesain, kita akan pakai 2 point center aja ya. Jadi 2 point center ini cara kerjanya, kita taruh dulu di tengahnya di mana, terus habis itu kita tarik. Nah, gitu. Untuk ukuran ya, tadi kita butuhkan 90 dan 48. Berarti untuk ke samping kita 90, untuk ke bawahnya 48. Oke, jadi ini udah jadi kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini tengahnya jadi center, terus sini 90 sama 48. Oke, selanjutnya bentar, kita akan ukur dulu panjang dari ininya. Jadi ini kan 48, ini 22, ini 10. Jadi itu
untuk menuju ke sini itu kan butuh 10 ya, 10 dari tengah ya. Jadi bisa dibilang 5 ke kiri, 5 ke kanan gitu. Jadi kita akan menggunakan line dulu. Line, jadi ini line itu fungsinya buat garis ya, jadi kayak garis gitu. Mau sembarang bentuknya gimana, dan kita akan manfaatkan ini untuk sebagai tanda. Oke. Jadi ini ada garis di tengah ini warna hijau ini. Oke, dan selanjutnya kita akan menghitung ya. 10, ini 10, ini 22, berarti kita bikin 10 dulu. Kita bikin 10 dulu. Terus ini bentar ya. Kita pakai rectangle lagi, tapi rectangle-nya kali ini beda ya. Jadi kita akan buat 5 sama, sebentar, kita cek lagi ya. 10 kan ini di tengah, jadi kiri 5, kanan 5 gitu. Nah, 5 dengan panjangnya 21, jadi kita bikin 5 sama 21 gitu aja. Nah, kita bikin 5 sama 21, berarti ini panjangnya 21, ini lebarnya 5. Oke, udah jadi ya. Jadi di sini kan ada tulisannya 21 sama 5, itu kita hapus aja, kita delete sama delete biar kelihatan rapi aja gitu. Terus kita nggak perlu buat ini ya, nggak perlu buat ini di kanan karena nanti ada caranya. Jadi kita bikin satu sisi dulu aja. Ini tadi 5, ini tadi berarti selanjutnya ini ada 12 ya. 12 untuk kotak yang keluar. 12 kok 12? 11 sama panjangnya 27. Jadi kita bikin dulu ini 11 ya, 11. Bentar, 11. Oh ya, mungkin kalau kalian nggak tahu ya, ini saya ganti angkanya itu gimana. Kalian tinggal pencet tab aja, jadi kalian bisa ganti angkanya sendiri gitu secara otomatis. Jadi kita nggak harus ngepasin kayak gini-gini, nggak usah. Jadi kita pakai tab aja biar gantinya angkanya itu gampang. Jadi tadi 11 sama 27. Oke, ini udah jadi ya, berarti 11 sama 27 ini udah jadi untuk yang ini. Nah, setelah itu, sebentar, sebelum itu kita bikin yang ini dulu nih. Bikin yang menjadi kayak apa ya, sisi luar dari part ini ya. Ini adalah, sebentar, kalau kita hitung ya, ini 22, ini 10, ini 22, ini adalah 48 kan ya, 48. Lalu dia di sini nih, dia dikasih jarak untuk antara jarak ujung sama ini ya, itu 6. Jadi 22 kita hitung matematika aja, 48 kurangi 22 itu kan 26, terus kurangi 6. Jadi secara tidak langsung itu panjang tebelnya nanti itu adalah 6. Terus nanti ininya juga 6, bagian kiri juga 6, nanti ini juga 6 ya. Karena yang lain nggak ada info lagi, jadi memang ya 6. Kita akan bikin sisi paling luarnya dulu, bagian ini ya. Jadi kita akan bikin ini dulu. Di sini tuh ukuran terlihat 48. Lalu bentar, aku zoom aja ya. Oke, ini udah kebuat. Untuk bagian ini kita, sebelum kita bikin bagian yang kanan, kita akan bikin sisi yang paling luar dulu. Oke, jadi ini kan tadi 10, ini tadi 22. Berarti sisanya nih, berarti 48 kurangi 22 berapa? 26. Oke, 26. Dan untuk lebarnya ini ya, itu udah dikasih tahu sebenarnya. Untuk lebar ini itu kalau dari ini kan 10, ini 22. Otomatis 22 kurang 10 kan 12 ya. 12 untuk kiri dan kanan, berarti anggap aja kirinya 6, kanannya 6 gitu. Untuk lebar ini sebenarnya juga 6, itu 6 juga, dan dia udah ngasih tahu di sini sebenarnya 6 gitu. Nah, kalau misalnya nanti 48 kurangi 22 itu 26, di sini bagian 6, di sini bagian 6, itu sisanya adalah 14 kan? Iya. Nah, berarti jaraknya ini ke sini itu 7. Ini 7, nanti ini 6 gitu. Berarti totalnya benar, berarti jadi 26 ya kan. Oke, jadi kita lanjut untuk menggambar ya. Kita kasih garis dulu ke sini. Oh iya, untuk kontrol mouse itu
seperti biasa kayak scroll zoom out zoom in gitu biasa. Nah untuk menggeser gini kalian pencet tombol scrollnya itu kalian pencet ya, jadi biar bisa kayak bentuk tangan gini gitu. Untuk ini panjangnya akan jadi 7, kita ganti 7, enter. Nah udah, terus kelihatan nih kan 7 nih kelihatan ininya, terus sisanya kan ini bakal 6 ya. Nah kalian bikin lagi rectangle dengan mengepaskan titik ini naik. Oke. Nah udah kan, udah. Nah oke. Untuk yang ini kiri udah terlihat sisinya, dan kita kurang apa lagi nih untuk bentuk lingkaran ini ya. Untuk bentuk lingkaran, setengah lingkaran ini ada caranya, jadi kita nggak perlu buat setengahnya, tapi kita bisa langsung buat langsung gitu. Nah jadi untuk selanjutnya kita akan pakai fitur yang lain nih. Tadi kan kita udah pakai tools, kita udah pakai shape. Setelah itu kita akan menggunakan mirror. Nah mirror ini berfungsi buat menduplikat apa yang telah kita buat, yang dari apa, entah itu line, entah itu circle, rectangle, pokoknya shape-shape yang telah kita buat gitu. Kita bisa mirror, jadi kita bisa menduplikat dengan secara mirror ya, secara apa ya, terbalik. Beda dengan copy. Kalau copy itu kita copy tapi kita tentukannya tuh sembarang gitu kan tempatnya di mana. Mirror tuh mirip kayak copy, cuman dia lebih ke di depannya gitu atau di sampingnya gitu. Nah caranya gimana? Ini kalian pencet aja semua garis. Ini kalian udah pasti select ya, udah pasti select, kalian pencet aja garis kayak gini. Nah udah kan kelihatan biru semua kan. Nah kalian pencet mirror line. Nah kalian pencet ini garis yang kita telah buat ini ya, dari titik pusat sampai ke sini. Kita pencet mirror line, kita apply. Nah kelihatan kan, jadi di sebelah tuh sudah ada duplikat dari garis yang telah kita buat tadi. Kita pilih done aja. Nah udah. Oh ya, untuk biar kalian lihatnya lebih enak gitu ya, ini garis-garis yang putus-putus tuh kalian delete aja, nggak masalah selama desainnya kita ingat bentuknya kayak gimana. Kita deletein aja dari yang ini, gak usah, yang 7 aja. Oke, setelah itu kita akan butuh lingkaran ini, setengah lingkaran dengan radius R ya, jari-jari 9 sama 15. 9 untuk yang dalam sama 15 untuk lingkaran yang luar. Jadi kita pakai apa? Kalian pakai ini aja, circle. Sebenarnya circle juga sama aja ya, cuma yang ini jarang dipakai, jadi kita pakai yang center point. Kita taruh center pointnya di sini, kita taruh. Nah tadi kan jari-jari 9 ya. Nah ini dia ngitung tuh secara diameter. Kalau jari-jarinya 9 berarti diameternya adalah 18, jadi kita tulis 18. Oke, 18 ada garisnya ya, 18. Iya. Terus habis itu kita cek lagi nih, satunya R15. Oke, kita balik lagi. Oke, kita pencet lagi circle, kita hitung lagi. Berarti kan kalau 15 kan itu ini ya, apa, jari-jari. Jadi kalau 15 kali 2 jadi 30, jadi diameternya 30. Oke, nah ini udah kelihatan banget kan ya, jadi kita sebenarnya cuma butuh setengahnya doang. Nah caranya gimana biar kita ini, bentar kita cek lagi ya untuk menyesuaikan, jadi ya benar. Oke, udah. Kita selanjutnya itu kita biar lebih enak ya, kita pakai tools modify ini. Itu trim ya, fungsinya buat motong ya. Jadi kita udah aktif nih. Trim itu fungsinya buat memotong, jadi kayak kita potong aja garis-garis yang kita tidak perlukan. Misalnya ini keluar, klik, nah hilang kan. Ini juga klik, nah hilang kan. Ini juga, jadi kan ini kan dari garisnya juga nggak ada kan, cuman lingkarannya luarnya gini doang. Nah kalian bisa juga. Nah udah, terus habis itu kita delete biar kelihatan rapih ya. Terus udah selesai. Apalagi nih, udah ya, udah semua. Udah. Nah untuk desain 2D sketch-nya itu udah selesai, dan selanjutnya kita finish sketch. Nah
setelah kita find the sketch, kita ganti POV nih, kita nyesuaiin sama POV yang tadi ya. Nah ini udah, lalu kita ke 3D model. Terus ini jadi 3D model tuh berfungsi buat kita biar bisa bikin bendanya gambar desainnya kita itu bervolume ya, biar kelihatan gitu bentuknya kayak gimana. Nah kita lihat dulu mereka tuh maunya gimana sih, tingginya dan lain sebagainya. Kita lihat di setengah lingkaran ini, tingginya itu kan 42 ya, 42, terus sama apa lagi nih, 42, oke 42, bentar, 42, terus ini tingginya 30 ya, ini tingginya 30, terus apa lagi, udah ya itu doang. Coba kita tinggiin dulu, kita pakai tools yang namanya extrude, dan sebenarnya nggak semuanya dipakai ya, cuman yang paling sering adalah extrude dan revolve ini. Nah untuk kasus ini kita pakai extrude aja biar bisa buat naik. Nah jadi di settingannya ini untuk kelihatan kayak bentuk yang kita ingin bikin extrude itu yang mana gitu, sketch yang mana ya gitu. Nah karena kita pengen buat lingkaran dulu nih, kita pengen buat lingkaran dulu. Nah atau enggak gini deh biar lebih gampang, itu di base itu kan juga naik ya, itu kan nggak datar. Nah kita anggap aja base nya itu tebelnya itu 6, atau bisa dibilang tingginya 6 ya. Nah caranya gimana, kita taruh dulu extrude ini, bentar, nah extrude ini kita pencet yang ini. Nah dia kan udah kelihatan tuh naik tuh, kita ganti 6. Nah udah oke. Nah sebelum itu kalian jangan oke dulu, karena nanti gambarnya bakal hilang, sketchnya bakal hilang. Jadi kalian harus klik plus. Nah jadi kalian kalau mau nambahin yang lain itu bisa. Nah kita nih mau ninggiin ini nih, setengah lingkaran ini nih. Nah itu kalian pencet aja yang ini, oke. Tapi distance-nya kalian ganti jadi 42. Nah kelihatan kan 42. Nah oke, kita lihat lagi gambarnya nih ya, 42 oke. Terus kita lihat sisi-sisinya nih, sisi samping kiri kanan ya. Kiri kanan tingginya tadi berapa? 30. Oke 30. Kita pencet yang ini, kita pencet yang ini. Nah tingginya kalian ganti jadi 30 ya. Nah udah kan, sesuai kan sama ini. Lalu apa lagi nih, kita mau tinggiin bagian tengah sini ya, bagian tengah sini yang 10 sama 22 itu. Nah oke, kita lanjutin tambah. Oke kita ganti POV ya. Terus kita tambah, kita klik yang kita mau. Ini tadi bolong kan ya? Oh ini tadi kita harus tambah piece dulu guys. Jadi bentar ya, kita cek lagi. Di ini kan dia bikin 10 nih, dia bikin 22. Yang 22 tuh kita naikin, yang 10 itu kosong sama kayak base. Jadi kita jadiin yang ini tuh menjadi, nah kelemahannya drawing kayak gini tuh tingginya kadang nggak sesuai gitu. Nah, jadi kita sebenarnya nggak tahu nih tingginya itu berapa yang untuk ini kan, untuk apa tuh namanya, tinggi dari yang panjang lebarnya 22 ini. Kita nggak tahu tinggi itu berapa karena di situ nggak dikasih tahu gitu kan. Jadi kita karang aja ya. Jadi kalau misalnya 30 dan ini rendah dikit, anggap aja kurang jadi 24 misalnya. Kita ganti jadi 24 gitu misalnya. 24. Oke. Kita ganti POV lagi. Nah, udah kelihatan kan? Oke, kita tambah lagi, kita kurang yang base-nya tadi. Nah, ini kita ganti jadi 6 ya. 6. Nah, oke. Kita oke. Udah. Kurang lebih terlihat ya gambarannya secara jelas gitu. Hampir mirip, hampir selesai. Kita lalu bikin lingkaran ini, bolong ini ya. Nah, caranya gimana? Kita kembali lagi ke 2D sketch. Nah, 2D sketch ini beda sama yang tadi. Kalau tadi kita bekerja pada plane, kalau yang ini kita membuat di dalam sisi. Jadi kita bikinnya tuh bukan di plane, tapi kita bikinnya di face ya. Ini sebutannya kayak face gitu, kayak di sisi gitu. Nah, kita klik aja, kita pengen buat yang kanan kan, jadi yang kanan aja. Dan ini kalau yang kanan ini jadi kayak gimana? Nanti bolongnya bakal bisa terus gitu menggunakan konsep extrude yang sama gitu. Nah, jadi di sini kita butuh lingkaran ya di tengah-tengah sini dengan titik pusat 45. Lalu radiusnya itu bukan radius ya. Kalau logonya kayak gini itu
diameter bukan radius. Kalau radius lambangnya R. Oke, terus maksudnya dua strip ini tuh jadi dua-duanya tuh diameter 18 gitu. Jadi nggak cuma satu doang. Lalu kita pencet aja. Kita hitung aja. Misalnya ini kasih line 45 ya, 45. Oke. Terus nah, tingginya nih berapa kan? Kita cek. Nah, dari atas itu kan 13. Jadi kalau dari bawah itu kan berarti 30 kurangi 13. Berarti berapa? 17. Oke. Kita ini mas 17. Oke, nah ini jadi tempat buat kita bikin lingkaran pusat lingkaran maksudnya. Kita tarik tadi diameter 18 ya. Kita cek lagi ya. Di sini 18, 90, 45. Oke, sudah lengkap. Kita finish sketch. Kita cuma bikin lingkaran ya. Kita finish sketch, kita bikin extrude lagi. Tapi sekali ini bukan menonjol, cuman kita ingin membolongi ya. Kita ingin membolongi ini. Nah, jadi dia akan mendorong ke dalam extrude-nya. Nah, biar yang sisi yang kiri ini juga kena, itu kalian panjangin aja. Sebenarnya sembarang sih mau panjang berapa. Karena yang tadi panjangnya itu kalau nggak salah 48 ya. 48 kalau nggak salah ya. Kita panjangin dari 50 aja. Nah, itu juga ada kena tuh di previewnya udah kena. Kalau dia bakal bolong. Jadi kita bakal pencet oke. Nah, udah selesai. Jadi sebenarnya kalau mau ganti warna itu opsional ya. Cuman kalau kalian mau lihat nih ganti warna nih, kita pencet yang generic di atas. Bukan, ini bahan. Kita pencet yang color palette itu. Nah, appearance browser. Kita pencet, kita pilih sembarang sih sebenarnya. Kita pilih ini ya. Kita pilih yang ini aja. Nah, itu kita pilih dulu nih sebenarnya. Kita harus pilih dulu sebenarnya. Nah, kita pilih oke, kita ini oke. Kita oke. Nah, kurang lebih kayak gini ya, jadi biar nggak sama-sama banget. Nah, oh iya yang ini belum, tapi nggak apa-apa lah. Contoh aja kalau kalian mau ganti warna gitu, itu bisa banget, sangat-sangat bisa. Jadi untuk desainnya kayak gini aja udah mirip banget sama aslinya ya. Terus kita save caranya gimana? Kita pencet yang ini, save atau control save, dan kalian sebenarnya mau save di sembarang tempat pun juga bisa biar lebih gampang. Aku sih taruh di sini aja ya. Nah, kalian kasih nama sembarang, dan ini akan berformat IPT atau Autodesk Inventor 4. Jadi kita harus bukanya di aplikasinya Autodesk Inventor atau Fusion 360. Dan kalau aplikasi lain kurang tahu ya. Untuk filenya kita namain sembarang aja, contoh part gitu. Contoh part. Kita save. Oke, jadi sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.